Assalamualaikum, kembali bersama saya Kambale Riau, tuan rumah Solid Media lagi. Nah, saat ini kita berada di Rumah Aspirasi. Sebelum kita lanjutkan untuk nontonnya, jangan lupa sahabat sekalian untuk tekan tombol subscribe agar admin tetap semangat terus untuk menyajikan informasi-informasi yang menarik dan berguna bagi kita semua. Ketua DPRD yang bukan termuda ya, tapi relatif muda lah ya, dengan Bang Hamdani. Ya, Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Ya, saat ini kami berada di rumah aspirasi beliau. Ya, bagi warga khususnya di Dapil 4 ya, yang menyampaikan aspirasi bisa datang di rumah aspirasi di Jalan Belimbing. Belimbing bukan Mangga ya. Belimbing. Ini nama buahan nih, ingat buah-buahan. Ada mangga, belimbing, alpukat, yang jus jadinya. Baik, sahabat Solid sekalian. Jadi kita ingin berbincang sedikit nih bersama Bang Hamdani ya. Ini pertama kita ingin berbincang terkait rumah aspirasi ya. Rumah aspirasi ini mungkin jarang ya dimiliki oleh anggota dewan, ini karena beliau sebagai ketua DPRD jadi harus memiliki rumah aspirasi yang siap menampung seluruh aspirasi khususnya warga atau konstituen di Dapil 4 dan umumnya warga Kota Pekanbaru Bang ya. Ya, apapun aspirasinya akan kita tampung kan gitu kan motonya ya Bang. Iya. Motonya bagus tuh. Itu dia, fokuslah pada tujuannya. Proses memang penting, tapi akan sia-sia tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi hidup kita harus penting ada tujuan. Sama halnya dengan konten ini, tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga menghibur ya dengan hal yang positif. Kita ambil positif saja, kalau ada yang negatif kita ambil positif aja. Karena kehidupan itu berjalan ada dua, ada negatif dan positif ya. Ya. Kalau tanpa positif negatif, baterai mobil nggak bisa hidup Pak. Nah, iya. Oke Pak, kita ingin nanya nih, kira-kira rumah aspirasi ini ya sudah menampung aspirasi dari masyarakat selama berapa tahun menjabatnya, apa saja Bang pengalaman yang menarik itu? Iya, pertama ini alhamdulillah rumah aspirasi sudah lebih kurang setahun ya didirikan. Jadi semenjak kami dilantik jadi pejabat publik di DPRD Kota Pekanbaru, beberapa waktu setelah itu kita dirikan rumah aspirasi ini. Dan ini memang juga bentuk kepedulian Partai Keadilan Sejahtera bahwa kita ingin PKS ingin pejabat-pejabat publiknya di DPRD itu bisa senantiasa dekat dengan masyarakat. Makanya ada arahan bagi kita di DPRD Kota Pekanbaru ketika itu untuk membuat rumah aspirasi. Alhamdulillah ini sudah masuk 1 tahun ya rumah aspirasi ini berdiri. Alhamdulillah sudah hampir 1.600 bahkan. 1.600 yang masuk ya? Ya, warga meminta kita untuk pelayanan adminduk ya, administrasi kependudukan, masalah kependudukan, KK, kemudian yang lain-lain ya, data kependudukan. Data kependudukan, alhamdulillah kita yang bisa kita bantu ya, dan sudah 1.500 lebih yang sudah kita layani ya, tentunya dengan prosedur dan syarat yang memang sudah lengkap ya. Kita hanya bantu proses untuk bagaimana bisa mempercepat dan itu semua gratis untuk warga kita, karena ini kan layanan publik bukan layanan privat ya. Betul. Kalau layanan privat konseling itu berbayar, karena layanan publik gratis ya. Mungkin layanan publik nanti mungkin bisa mengarah ke ini ya, mungkin konseling gratis gitu kan. Nah, bagi yang mungkin mau lama dapat jodohnya bisa konseling misalnya ada khusus, mana tahu ke depannya ini kan aspirasi juga ya. Bagi masyarakat Bang, buka dong layanan rumah aspirasi misalnya konseling gratis, mudah mendapatkan jodoh gitu kan. Itu harus diperhatikan Bang, karena itu kan aspirasi dari bawah kan, itu bagian layanan kita juga. Ya kan berarti aspirasi Pak Ali atau bukan. Maksudnya ini kan misalnya contoh kan untuk kita melayani masyarakat dalam berbagai hal gitu kan. Kalau ini kan memang tugas fungsinya masalah administrasi kependudukan ya. Ini kan masalah bicara data kependudukan yang bukan baru, mungkin selama ini orang mengurus KTP lama gitu kan. Solusinya melalui jaring aspirasi yang diadakan di rumah aspirasi ketua DPRD ini bisa mempercepat proses tersebut, dibantu begitu kan. Nah, selain itu juga nanti ke depannya mungkin orang membutuhkan, Bang, mungkin Pekanbaru ini banyak usia yang lama menikah kan. Nah, dibukalah konseling untuk biar cepat mendapatkan jodoh gitu kan. Nah, ini Bang Hamdan ini barangkali ke depannya siap untuk memfasilitasi itu Bang ya.
Kalau itu memang permintaan masyarakat, Siap, selagi kita bisa bantu fasilitasi sama. Oke, itu dengan insya Allah nanti kita akan adakan rumah konseling di rumah Jomblo ya? Iya, untuk pada jombloan dan jomblowati ya. High quality. High quality. Itu satu. Yang kedua, dari 1.500 aspirasi yang masuk itu kan kalau dihitung secara statistik angka 1.500 itu kan mungkin minimal orangnya ada 1.500 orang yang masuk gitu ya di rumah aspirasi ini. Kira-kira yang banyak masuk tuh ibu-ibu, mama, atau bapak atau anak-anak gadis atau bujang. Kan gitu kan, itu perlu kita apalagi kan itu dihitung lagi klasifikasi gitu. Yang tentunya banyak ini mungkin kaum ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Karena memang ibu-ibu ini yang yang mungkin langsung bersentuhan dengan aspek-aspek publik seperti pengurusan pengurusan KTP, KK. Kalau bapak-bapaknya biasanya kan bekerja gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya diwakili oleh ibu ya. Diwakili oleh ibu. Jadi banyak ibu-ibu ya meminta bantuan kita untuk proses pengurusan induk itu. Jadi berbincang hari ini dengan Ketua DPRD, kita bincang yang ringan saja dulu ya, bicara masalah terkait ya bagaimana proses di rumah aspirasi ini melayani masyarakat gitu kan. Nah nanti kita baru bincang yang berat-berat nanti kalau ada isu-isu yang sekarang lagi berkembang di Pekanbaru ini apa kan. Sekarang kan isu sampah udah mulai selesai nih kan. Mungkin masa lelangnya akan mungkin selesai berjalan dan juga bisa dilaksanakan di dalam tahun bulan ini lah ya Pak. Iya, untuk masalah sampah ya, agar masalah sampah ini tidak menjadi polemik lagi gitu kan. Cukuplah sampah ini ya menumpuk di jalan-jalan ya selama ini ya. Jangan sampai menumpuk di kepala kita, pikiran kita terbentuk bahwa Pekanbaru ini tempat tumpukan sampah gitu kan. Kelas masalah rumah aspirasi sudah ya. Nah ini terkait kemarin kita ada buat konten Bang, masalah pejabat Pekanbaru akan menjemput Dayana. Ini menarik nih. Sensitif ini. Menjemput Dayana. Kenapa bisa menjemput Dayana? Karena memang ya ini kan Dayana ini tak lepas dari kita bincang masalah Vicky Naki. Vicky Naki ini berasal dari Kota Pekanbaru, itu yang menjadi perbincangan hangat ya di kalangan milenial, begitu kan, masalah Vicky Naki dan Dayana. Ini masalah ya bicara hubungan suasana kebatinan, masalah perasaan begitu kan. Nah, ini luar biasa masalah perasaan asmara itu banyak peminatnya. Saya nggak tahu juga nih masyarakat Indonesia ini suka membawa perasaan berarti baper. Ya logisnya baper, bawa perasaan gitu ya. Naki ini keren orangnya, dia bisa menguasai 5 bahasa. Berarti kalah saya kerennya ini. Apa berapa bahasa? Hampir 5 ya? Ya. Bahasa Minang, bahasa Jawa, Mengkinang ya, lucu ya. Oh lagi bahasa Arab bisa lah. Bahasa Arab bisa. Ya. Inggris dan Inggris. Oh ya 5. Bahasa Inggris. Ya. Saya heran nih, Bang Aldi ini kok lebih paham detail-detail kayak gitu. Oh gitu, karena kita mengikuti ya. Mengikuti Dayana gitu ya. Warga Pekanbaru dan beliau adalah sebagai pejabat di Kota Pekanbaru, ketua DPRD-nya. Kemarin koleganya sudah membuat konten ya rencananya mau menjemput Dayana gitu kan. Kalau sudah mencapai. Bentar, saya luruskan. Ya gimana? Itu kalau Mas Sules itu bukan menjemput Dayana. Jadi Diana. Kalau Diana yakin Diana istri Barois kemarin. Vicky Naki ini warga Pekanbaru. Tentu sebagai pejabat publik dan tokoh masyarakat di Kota Pekanbaru, Bang Hamdan ini mendukung ya. Apa pesan Bang Hamdan untuk mungkin para milenial dan Vicky dari fenomena Vicky Naki ini? Oke. Baik, kalau kita lihat ya fenomena ini memang sudah zamannya ini, karena ini kan zaman digital. Kemudian kemampuan anak-anak muda sekarang itu berbeda dengan kemampuan usia-usia kita mungkin Bang Ali ya. Oh masih muda Bang. Masih muda ya? Masih sekolah 3 ya? Masih 3 Bang, masih sekolah 3. Sebetulnya kita masih milenial ya. Cuman Bang Hamdan ini ini karena banyak mikiran beban APBD nih. Yang terus mengalami rasionalisasi anggaran. Ini kan memutih. Ya kan? Menurut saya dengan beliau umurnya enggak sama, lebih kurang sama. Beda-beda tahun, 1 tahun aja gitu ya. Yang pasti Bang Ali lebih ganteng. Sedikit ya. Sedikit jadi banyak ya. Oke Bang, lanjut. Nah, jadi tentu kita beri apresiasi ya anak-anak muda seperti Vicky Naki ini. Dia memiliki kemampuan yang mungkin hari ini kemampuan yang
kita bisa bilang harus dimiliki oleh anak-anak muda hari ini. Karena komunikasi lah ya. sekarang ini kan borderless. Borderless. Negara ini atau antar negara itu tidak ada pembatas. Ya, contoh misalnya kayak Ome TV, kayak media-media sosial. Kita hari ini langsung live bisa dengan orang yang ada di bukan hanya di Indonesia saja, tapi belahan di dunia, belahan dunia lainnya, di Belanda, di Turki, di Korea, gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tentu butuh skill komunikasi. Nah, ini adik kita ya seperti Vicky Naki ini, apalagi tadi Bang Ali sampaikan ya, dia memiliki konten-konten positif ya, kemudian dari cara berbicaranya dan lain sebagainya itu patut kita apresiasi ya, anak muda yang memiliki talent, memiliki kemampuan bahasa, memiliki kreativitas. Ini zaman sekarang ya itu yang sedang in-nya ya, yang sedang jaya-jayanya lah ya. Itu kita anak-anak muda kita ya menyesuaikan ya, apalagi Vicky kan dari Pekanbaru juga. Benar. Kalau mungkin Bang Ali ini lebih dahulu tenar, Bang Ali yang dijemput sama Pak Imwong mungkin, menurut saya ya. Iya. Tapi ini kan Bang Ali ini kalah tenar gitu dengan. Kalah tenar ya. Iya benar. Cuma bisa bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Jadi kan Bang Ali ini bisa dijemput Pak Imwong. Bisa. Ya. Kita nanti akan membuka juga konten Ome TV lah ya. Cuman kita diawasi terus sama ya. Aduh. Jadi karena kita juga sebetulnya beda zaman ya. Setiap orang itu pasti ada zaman. Setiap zaman pasti ada orangnya gitu kan. Zaman kita, ya kita nggak juga terlalu ketinggalan ya. Kita juga masih di era milenial ini, kita juga masih bisa menyesuaikan lah gitu kan. Bali masih milenial? Oh milenial dong. Bukan kolonial? Bukan. Kolonial itu mungkin di atas 50-an. Kita masih milenial ya. Milenial ya angkatan senior lah. Oke ya, sahabat-sahabat sosial media sekalian. Jadi ini bincang-bincang kita dengan Ketua DPRD Bang Hamdani. Bincang santai ya, santai tentang ya sersan ya. Serius santai gitu kan. Tadi bincang masalah dari rumah aspirasi sampai kepada Vicky Naki gitu kan. Karena Vicky Naki ini selalu hangat dibicarakan. Karena kebetulan Vicky Naki adalah warga dari Kota Pekanbaru. Bentar, ini yang hangatnya Vicky Naki atau Dayananya yang diperbincangkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Karena tadi negatif dan positif kan. Oh iya. Kalau negatif aja atau positifnya nggak enak dibicarakan. Pasti pastinya. Banyak orang terkenal karena masalah gitu ya. Mudah-mudahan Bang Hamdani juga bisa terkenal bukan karena masalah, tapi karena prestasi ya, Cok lah. Amin. Oke, begitu ya. Kita doakan karena prestasi kita, Bang Hamdani juga bisa terus melayani masyarakat Pekanbaru 4 tahun ke depan ya. Lebih kurang 4 tahun lagi. 3 tahun lebih lah. Nah, 3 tahun lebih lah. Tanpa terasa sudah 3 tahun. Yang penting beliau terus dicintai oleh masyarakat Pekanbaru, bekerja dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan amanah, dan bisa mendengarkan ya segala keluhan dari warga Pekanbaru tentunya, baik ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, apalagi ibunya ya, yang perlu kita dengarkan ibu-ibu nih, karena ibu-ibu ini suka kita dengarkan ya, karena ibu-ibu ini suka bicara ya, wanita ingin dimengerti. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum.